Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan atas Saudara Mulyadi, Saudara David Chandra, saya sendiri Horinisa Hidayati, Saudara Buyung Edward, dan Saudara Yoel Shalom Sigala. Kami di sini mengambil tema e-health akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Electronic Pharmaceutical Billing System atau yang dapat disebut sebagai e-Pharmabil. Proyek ini berada di bawah bimbingan dari Bapak Insinyur Ahmad Cusairi, MCom, CDS, IPM, ASEAN Engineering, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman visual. Kami harap melalui presentasi ini, kami dapat menjelaskan pengetahuan baru tentang proyek kami, dan tentu kami berharap proyek ini dapat membantu dalam pemahaman bagaimana pentingnya kemajuan teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu introduction, identifikasi, perancangan, implementasi, pengembangan atau coding, pengujian atau testing, kesimpulan, dan penutup. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Introduction tentang proyek kami. Saya di sini akan memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penulisan, baik secara akademis, praktis, maupun bagi pengembang sistem. Latar belakang dan solusi. Latar belakang proyek kami yang berjudul Electronic Pharmaceutical Billing System atau yang bisa kita sebut sebagai e-Pharmabil memiliki beberapa poin, yaitu perkembangan teknologi mengubah pengelolaan data di layanan kesehatan, termasuk proses registrasi, pemesanan, dan pendataan obat. Lalu banyak fasilitas farmasi yang masih memakai sistem manual yang rawan akan human error, perhitungan biaya kurang akurat, stok tidak sesuai, sulitnya rekapitulasi laporan, dan pelayanan yang tidak efisien. Dampak yang ditimbulkan adalah potensi kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan kesalahan pemberian obat. Kami harap pengembangan aplikasi e-Pharmabil sebagai sistem elektronik untuk pendataan transaksi, pemesanan obat, dan pengelolaan inventory yang lebih akurat, cepat, dan transparan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, poin pertama adalah mengapa dipilih tema pada bidang pelayanan kesehatan. Poin kedua, apa keunggulan sistem elektronik dibandingkan pendataan manual. Poin ketiga, bagaimana konsep dan mekanisme kerja aplikasi e-Pharmabil. Tujuan penulisan, poin pertama yaitu menjelaskan alasan pemilihan tema pelayanan kesehatan. Poin kedua, menjelaskan kelebihan sistem elektronik dibanding manual. Poin ketiga, menguraikan konsep kinerja dan cara kerja aplikasi e-Pharmabil. Manfaat ringkas yaitu yang pertama dari poin akademis, yaitu menambah wawasan penerapan TI di farmasi dan contoh aplikasi e-health. Lalu dari poin praktis, yaitu jadi gambaran penerapan e-Pharmabil untuk pencatatan, perhitungan, biaya, dan laporan. Lalu dari poin bagi pengembang, yaitu menjadi pedoman kebutuhan sistem, perancangan antarmuka, basis data, dan modul perhitungan. Alasan dan keuntungan sistem elektronik dengan tema e-health di apotik. Alasan yang pertama yaitu pelayanan kesehatan butuh administrasi cepat, akurat, terintegrasi, termasuk transaksi obat. Lalu poin kedua yaitu masih banyak apotik yang memakai pencatatan manual sehingga menjadi rawan salah tulis atau hitung, pelayanan yang melambat, laporan sulit, dan stok tidak jelas. Dengan aplikasi invoice, memungkinkan transaksi dilakukan otomatis. Perhitungan lebih tepat, pelayanan lebih cepat, dan riwayat pembelian transaksi dan yang tersimpan lebih rapi. Keunggulan sistem elektronik dibanding manual. Yang pertama yaitu proses lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu kerja, lalu mengurangi human error yaitu salahnya perhitungan dan validasi data sehingga menyebabkan perhitungan dan validasi data menjadi otomatis, yaitu yang ketiga, data lebih aman dan terstruktur di database, mudah di backup, lalu informasi bisa dicari dalam hitungan detik, lalu dapat terintegrasi dengan inventory, laporan keuangan dan sistem pasien, meningkatkan transparansi akuntabilitas dan citra profesional, lebih hemat biaya jangka panjang, dan mendukung pelayanan modern.
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Buyung Edward, dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Khairi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang identifikasi, yaitu aplikasi dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk mempermudah pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan transaksi apotek secara terstruktur. Identifikasi kebutuhan sistem. Pertama adalah identifikasi pengguna. User ditujukan untuk toko apotek yang masih memakai pencatatan manual dan arsip tidak tertata. Aplikasi ditujukan untuk memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan data apotek. Selanjutnya adalah kebutuhan sistem. Aplikasi ini harus mampu, diantaranya adalah menampilkan dan merekam data penjualan saat transaksi pembeli dan penjual. Yang kedua adalah menyimpan kategori produk, jenis pembayaran, dan jumlah produk yang dibeli. Selanjutnya menampilkan produk yang dipilih dan menghitung total harga otomatis. Dan yang terakhir adalah menghasilkan informasi penagihan atau invoice secara rapi dan jelas. Selanjutnya adalah perancangan, yaitu menjelaskan kebutuhan pengguna yang menjadi dasar perancangan sistem agar proses transaksi apotek dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Selanjutnya, perancangan sistem e-Pharmabil. Perancangan sistem e-Pharmabil memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama adalah perancangan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan apotek yang masih menggunakan pencatatan manual. Selanjutnya, sistem dirancang agar dapat membantu pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan data transaksi secara terstruktur. Komponen atau tools utama yang digunakan dalam perancangan antara lain adalah command controls dan container controls, button dan menu events, message box, form, dan custom dialog. Selanjutnya adalah ada variabel, konstanta, dan operator aritmatika. Dan yang terakhir adalah tipe enumeration untuk pilihan atau kategori atau jenis data. Komponen-komponen ini tersebut merupakan kebutuhan minimal agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses transaksi di apotek. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Saudara Mulyadi. Persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini akan saya menjelaskan tentang implementasi dari proyek e-Pharmabil. Implementasi menjelaskan kebutuhan pengguna yang menjadi dasar perancangan sistem agar proses transaksi apotek dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Implementasi tampilan e-Pharmabil, hasil perancangan diimplementasikan dalam sebuah form Pharmacy Ordering System atau yang bisa dikenal dengan e-Pharmabil, yang memiliki bagian utama tampilan aplikasi, produk kategori yang terbagi atas 3 kategori, yaitu main, kategori, dan sub-kategori dan produk. Payment method yaitu pilihan metode pembayaran, misalnya tunai atau non-tunai. Order information yang meliputi input quantity, tombol add produk, daftar selected produk, action button, calculate fee untuk menghitung total biaya, remove selected untuk menghapus item tertentu, generate invoice untuk membuat tagihan, reset form untuk mengkosongkan kembali formnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David, dipersilakan. Oke, selanjutnya mengenai pengembangan teknologi dan tools yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman C# frameworknya menggunakan Windows Forms, IDE-nya menggunakan Visual Studio 2022, dan platformnya menggunakan Windows Desktop Application. Next, untuk struktur program tersendiri ada 5 file utama, yaitu program.cs, yaitu fungsinya untuk entry point aplikasi, form1.cs, form utama atau POS apotek, form1.designer.cs, desainer form utama, custom dialog.cs berfungsi untuk dialog custom untuk konfirmasi, dan custom dialog.designer.cs untuk desain dialog custom. Untuk kelas utamanya sendiri ada form1, kelas utama aplikasi POS, produk untuk kelas untuk data produk, custom dialog untuk kelas dialog custom.
Selanjutnya, implementasi fitur utama meliputi yang pertama adalah inisialisasi data produk, sistem kategori dengan enum, filter produk dengan LINQ atau Language Integrated Query, perhitungan total plus pajak 10%, pembulatan ribuan terdekat, custom dialog untuk konfirmasi invoice. Penggunaan konstanta dan var. Konstanta atau cons digunakan untuk nilai tetap yang tidak berubah, dan var keyword atau var berfungsi untuk inferensi tipe otomatis dan membuat kode lebih ringkas. Next ada algoritma perhitungan. Alur atau flowchart, yang pertama user memilih produk dan quantity, yang kedua produk ditambahkan ke list box, yang ketiga user klik calculate fee button, yang keempat sistem menghitung subtotal, yang kelima sistem menghitung pajak 10%, yang keenam totalan dari subtotal ditambah pajak, dan yang ketujuh dan terakhir hasil ditampilkan di label atau message box. Next, untuk validasi input, fungsinya untuk mengecek input sebelum diproses, menangani input tidak valid atau contohnya seperti ada huruf pada kolom angka. Selanjutnya menangani pesan kesalahan. Next ada event handling. Jadi ada 5 core function pada aplikasi kami yang berfungsi untuk filter subkategori, filter produk, menambahkan produk, menghitung total, dan generate invoice. Dan next ada pengujian yang dilakukan. Yang pertama, input data produk jika lengkap akan tersimpan, jika tidak lengkap maka akan muncul error. Yang kedua, pembuatan invoice, tambah atau hapus produk, maka total otomatis berubah. Yang ketiga, perhitungan total, meliputi subtotal, pajak 10%, dan hasilnya adalah total akhir. Selanjutnya, cetak invoice, confirmation box akan muncul, dan hasil cetak sesuai data. Yang terakhir ada error handling, jika input tidak valid, maka sistem akan memberikan peringatan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Yoel. Silakan. Baik, terima kasih untuk ini merupakan slide terakhir dari presentasi kami di hari ini. Kami akan masuk ke kesimpulan. Pada slide ini kita dapat menyimpulkan bahwa e-Farmabil merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah proses pendataan produk farmasi serta perhitungan biaya secara tepat, akurat, dan terstruktur. Aplikasi ini mampu mengintegrasi berbagai informasi penting seperti nomor pesanan, kategori produk, jumlah pembelian, total biaya, hingga media pembayaran dengan adanya sistem terkomputerisasi seperti ini. Potensi kesalahan manual dapat diminimalisasikan sehingga secara signifikan efisiensi proses administrasi farmasi pun dapat meningkat secara drastis. Pengembangan e-Farmabil juga membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang besar dalam mendorong digitalisasi layanan farmasi dan e-health. Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan manfaat yang sangat berarti bagi para pengguna maupun institusi serta menjadi fondasi untuk mengembangkan fitur yang lebih lengkap, modern, dan integratif di masa yang akan datang. Kita berpindah ke bagian saran. Terdapat beberapa poin perbaikan yang dapat diterapkan untuk pengembangan informasi ke depannya. Pertama, pengembangan fitur lanjutan. Aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan integrasi pembayaran digital dan juga dapat menyimpan data berbasis cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan, fitur cetak truk, serta pembuatan laporan otomatis. Dan penambahan fitur tersebut, aplikasi dapat mendukung proses administrasi farmasi secara lebih menyeluruh. Untuk kedua, peningkatan keamanan sistem. Mengingat data farmasi bersifat sensitif, penerapan enkripsi untuk data penting menjadi sangat diperlukan. Selain itu, autentikasi berlapis serta manajemen hak akses pengguna perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan integrasi informasi. Selanjutnya, saran yang berikut adalah optimalisasi antarmuka pengguna atau UI UX. Tampilan aplikasi dapat diperbarui agar lebih modern, responsif, dan nyaman digunakan. Alur kerja juga dapat disederhanakan sehingga pengguna baru maupun lama dapat mengoperasikan aplikasi dengan lebih mudah. Dan keempat adalah pelatihan pengguna. Penyediaan panduan penggunaan atau tutorial singkat diperlukan agar setiap pengguna dapat menggunakan sistem secara optimal, terutama bagi pengguna yang baru.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah kolaborasi dengan instansi terkait, seperti pihak farmasi ataupun lembaga regulasi. Dengan adanya kolaborasi ini, aplikasi dapat terus dikembangkan sesuai dengan standar operasional, kebutuhan industri, dan regulasi yang berlaku. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa pengembangan informabil bukan hanya untuk menghadirkan kemudahan dalam mengolah data farmasi, tapi juga untuk memberikan gambaran yang nyata bagaimana teknologi mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan berbagai potensi pengembangan yang telah disampaikan, aplikasi ini diharapkan terus berkembang untuk menjadi solusi digital yang semakin relevan, efektif, dan aman bagi pengguna maupun institusi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan sistem informasi farmasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih.